Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para alim, para ulama, sepuh bini sepuh yang saya muliakan, khususnya Ta'mir Masjid Nurullah, sedaya jamaah Masjid Nurullah, Bapak Ibu jamaah serta pemirsa yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kehadirat Allah bisa sowan datang ngarsa panjenengan dalam keadaan sehat walafiat, sekaligus mendoakan para leluhur kita, terutama para sesepuh, para pendiri Masjid Nurullah Kang sampun sumare teng alam barzah, mudah-mudahan dilapangkan alam kubur mereka, dilipat gandakan pahala mereka, dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga alam kubur mereka menjadi bagian dari nikmat surga Allah Subhanahu wa taala. Juga kita doakan mudah-mudahan Takmir Masjid Nurullah lan sedaya para jamaah ingkang istiqomah dipun paringi sehat walafiat sekeluarga, dijauhkan dari mara bahaya, musibah, bencana dan segala macam virus, dan diberikan bahagia sekeluarga, bahagia dunia dan akhirat kita. Lana walahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Salawat ma'assalam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Fama zalat tilka da'wahum hatta ja'alnahum hasidan khamidin. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. Bismillahirrahmanirrahim. Fama zalat monggo ora lebar-lebar, ora gingsir-gingsir teng mriki nggih. Ora lebar-lebar, selalu, selamanya, senantiasa tilka da'wahum, napa tilka da'wahum, mengkono-mengkono ucapan-ucapan mereka nggih yang menjadi penyesalan-penyesalan mereka. Nggih. Jadi penduduk-penduduk orang kafir yang tadinya meragukan, mendustakan ayat-ayat Allah, ya. Kemudian mereka itu mengalami satu penyesalan yang luar biasa, dan penyesalan itu tidak akan pernah kembali lagi seperti semula. Maka mereka selalu kemudian mengeluh dan mengeluh, mengaduh, ya, selalu mengeluh kepada apa yang dia sesali, apa yang mereka getuni selama ini. Hatta ja'alnahum, sehingga ingsun Allah ndadosaken wong-wong kafir sing niku wau itu hasidan, kaya dene tanaman nggih, kaya dene sawah, ya, sawah sing khamidin nggih, sing wis dipanen, sing wis digilas, yang sudah tidak akan kembali lagi seperti semula. Ini seperti itu, ya. Jadi ayat 15 ini sebetulnya ada hubungannya dengan ayat-ayat sebelumnya di mana mereka menzolimi, ya, para nabi dan rasul. Mereka mendustakan kitab-kitab dan ayat-ayat yang dibawa oleh para nabi dan rasul.
Nah, di ayat berikutnya, ayat ke-16, wa ma khalaqnas samaa wal arda, ya. Dari untuk menandaskan bahwa tidak boleh kita main-main terhadap keimanan kepada Allah, sehingga mencampuri keyakinan-keyakinan, akidah-akidah yang benar dengan campuran-campuran kemusyrikan itu. Maka di sini disebutkan wa ma khalaqna, lan ora dadosaken ingsun Allah as-samaa ing langit, wal arda lan bumi, wa ma bainahuma, wa ma lan barang bainahuma kang ana ing dalem antarane langit lan bumi. Kami Allah tidak akan pernah menciptakan langit dan bumi seisinya diciptakan la'ibina, hale main-main sapa Allah. Ya, maksudnya ayat ini, Allah ini menciptakan langit dan bumi tidak main-main. Ya, tidak ujuk-ujuk niku tidak. Betul-betul terprogram, terplanning, terencana secara sistematis, ya, nek bahasane sakniki secara sistematis, secara masif, ya. Itu ciptaan Allah. Sudah betul-betul diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan qudrah iradahnya. Makanya ayat ini menggambarkan kepada kula jenengan, kalau Allah saja menciptakan langit dan bumi seisinya termasuk kita semuanya ini tidak main-main, maka hidup kita jangan main-main. Hidup kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala ini sebagai kompensasi, katakanlah begitu, sebagai implementasi agar kula jenengan benar-benar kemudian mensyukuri nikmat Allah, diberikan ladang, diberikan wahana untuk menambah kebaikan-kebaikan kita yang nanti di akhirat kita unduh bersama. Nih, jadi sama halnya ketika Allah ciptakan langit dan bumi seisinya ini tidak main-main, maka ibadah kula jenengan, keimanan kula jenengan datang Allah tidak boleh main-main. Sekali la ilaha illallah, selamanya tetap la ilaha illallah. Di masjid la ilaha illallah, di luar masjid pun la ilaha illallah. Kalau sudah meyakini tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada yang menyaksikan gerak-gerik kita, batinnya kita kecuali Allah, ya dimanapun. Dan ini kalau ada dalam keyakinan setiap manusia, insya Allah tidak ada yang namanya pencurian, penipuan, perampokan gitu. Apalagi hal-hal kemaksiatan yang lain. Maka dengan adanya latihan sholat kita, sholat pun tidak main-main. Ketika sholat ini tidak main-main, maka insya Allah akan mencerminkan kehidupan kula jenengan menjadi kehidupan yang benar-benar tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi seperti itu. Makanya sholat itu bermeditasi, tidak bisa main-main sholat itu. Sampai-sampai kemudian Allah menegaskan, tidak segan-segan menyebutkan orang yang main-main dalam sholatnya itu fawailul lil musallin. Lu sholat kok celaka itu ya apa? Gara-gara apa? Ya alladzina hum fi sholatihim sahun itu. Sholatnya itu dibikin main-main. Sholat nek eling, ya. Begitu sholat pun sholatnya ndak karu-karuan, glambiar mboten karuan. Wis enak takbiratul ihram ngono ku cek mikir minyak goreng langka. Ora apa. Ndak usah dipikir. Pokoknya kula jenengan iya kana budu mangke nggih Allah ingkang nasta'in wis ngoten mawon. Niku sakjane gambarane ngoten. Sebagaimana Allah tidak main-main menciptakan langit dan bumi seisinya, maka kula jenengan seharusnya tidak main-main dalam beriman, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lau aradna an nattakhidha lahwan lattakhadnahu min ladunna in kunna fa'ilin. Lau aradna, kok umpama Gusti Allah niki ngersakaken an nattakhidha ing yen to ngalap sapa ingsun Allah, nggih, ing yen to gawe sapa Allah langit dan bumi niku wau lahwan, nggih, dengan cara main-main, dengan cara guyonan. Seandainya Allah ini menciptakan langit dan bumi ini dengan cara napa nggih? Dengan cara bermain-main, ya.
Lattakhadnahu min ladunna, bisa jadi itu kami lakukan. Gampangane ngoten. Lattakhadnahu yakti gawe sapa ingsun ing dolanan gawe langit bumi niku wau min ladunna saking ngersaning ingsun Allah. Jadi tidak main-main, ya. Serumit Allah ciptakan sebangsa nyamuk. Innallaha la yastahyi ayyadriba masalam ma ba'udatan fama fauqaha. Sekecil apapun yang diciptakan Allah, tidak ada satupun yang salah arah atau salah kaprah. Ya, pasti sudah diperhitungkan sedemikian rupa. Termasuk Allah ciptakan berbagai macam virus, ya. Corona sudah mulai menipis, memanggil omnya yang bernama Omikron. Nah, Omikron teko lah saniki ditangkal ambek bose jenenge booster. Itu semuanya sudah diperhitungkan sama Allah. Gitu loh, Pak. Sehingga kula jenengan tidak usah terlalu panik ketika menghadapi. Yang penting adalah kula jenengan bagaimana totalitas di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. In kunna fa'ilin, kok umpama ingsun Allah gelem dadosne kaya ngono ku mang. Ngoten, ini cara dawuh Gusti Allah niku ngoten niku. Maka di sini jamaah sekalian, di ayat yang lain di surah Az-Zumar ayat 4 itu, lau aradallahu ayattakhidha waladal lastofa mimma yakhluqu ma yasha'u subhana. Saking gak kemingine Allah ciptakan langit bumi seisinya, dunia akhirat, zahiran wa batinan, syahadah wal ghaib, ya, al ghaib wa syahadah. Semuanya itu berdasarkan benar-benar sifat jaiznya Allah, Bapak Ibu. Okay. Sehingga Allah berkenan menciptakan adanya surga, neraka, ya. Lau aradallahu ayattakhidha waladal lastofa mimma yakhluqu ma yasha'u subhanahu, ya. Jadi di situ Allah Subhanahu wa taala tidak main-main. Allah kemudian memilih orang-orang yang terbaik. Itu karena sudah dihitung sama Allah. Ada seorang nabi yang dipilih Allah. Ada hamba-hamba Allah yang saleh, yang dekat dengan Allah. Seperti itu, Pak. Okay. Makanya kula jenengan tinggal memohon kepada Allah, mudah-mudahan termasuk orang-orang yang menjadi khairu ummah, ya, menjadi umat-umat yang terbaik yang dipilih Allah Subhanahu wa taala untuk mendapat ridhonya sehingga menuai bahagia dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, di sini jamaah sekalian rahimakumullah, bal naqdhifu bil haqqi 'alal batili fayadmahu fa idza huwa zahiq walakumul wailu mimma tasifun. Bal naqdhifu, balik utawi ingsun Allah iku naqdhifu, napa nguncalke, ya, nguncalke, membuang dengan keras, ya, melemparkan ingsun Allah Subhanahu wa taala. Melemparkan apa? Bil haqqi, dengan satu kebenaran. Keingkaran-keingkaran mereka, kebatilan-kebatilan mereka, kemusyrikan mereka, orang-orang kafir dan orang-orang yang durhaka, itu akan kemudian bal naqdhibu bil haqqi, ya, akan dilemparkan satu kebenaran oleh Allah Subhanahu wa taala alal batili, ya, yang akan mengalahkan terhadap kebatilan. Ini cara bahasane jenengan, ayat panjenengan yang sering dibaca, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Katakanlah ketika datang satu kebenaran, hancurlah kebatilan. Ya, di sini alal batili fayadmahuhu, ya, monggo nuli nyirnakno. Nah niki yadmahuhu niku melumat, menghancurkan, ya, membinasakan. Jadi kebenaran ketika sudah datang akan menghancurkan, menghilangkan, melenyapkan satu kebatilan. Ngaten. Maka faidha huwa dumadaan mongko utawi kebatilan, ngoten. Nek cara bahasa pondok niku dumadaan, nek cara bahasane pojok kampung jeketek. Ya, dumadaan. Nah, saat itulah kemudian faidha huwa zahiq, hancurlah kebatilan. Ngoten. Suatu saat cepat atau lambat yang namanya kebenaran pasti akan dimunculkan Allah. Mutiara tetap mutiara, walaupun di tengah padang pasir yang luas, ya, di padang pasir di antara kita.
Jadi apapun yang menutupi mutiara itu, apapun yang membungkus kebatilan-kebatilan itu, ya, kebenaran-kebenaran dibungkus dengan kebatilan itu, suatu saat Allah akan memunculkan kebenaran, di mana kebenaran itu akan menghancurkan kebatilan. Ya, di sini jamaah sekalian, sehingga dengan kekafiran orang-orang kafir itu, itulah kebatilan yang suatu saat mereka ternyata dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hasidan khamidin, seperti ayat sebelumnya. Ya, seperti sawah-sawah yang sudah dipanen, sudah tergilas, ya, sudah tidak bisa tumbuh lagi. Itu jamaah sekalian rahimakumullah. Sehingga kula jenengan kalau sudah pegang kebenaran, maka tidak perlu kula jenengan terlalu minder, ya. Yang penting juga jangan terlalu nekat. Sehingga ada apa? Sok benar sendiri, ya, menyalahkan orang lain, itu keliru lagi. Orang yang benar itu biasanya tidak merasa benar. Ya. Orang yang baik itu biasanya tidak merasa baik. Orang yang pinter biasanya tidak merasa pinter. Makanya wong Jawa niku nek gawe ukara cek gampange, sering kula matur dhateng jenengan. Ya, wong sing apik iku kudu pinter rumangsa, wis ngono ae. Aja rumangsa pinter, niku tok mon kuncine. Pokoknya kula jenengan saged megang niku subhanallah. Tapi kadang-kadang niku angel, Pak. Ya, kadang butuh latihan, butuh proses. Inilah jamaah sekalian rahimakumullah, fa idza huwa zahiq. Hancur. Walakumul wailu mimma tasifun, walakum lan iku kedue sira kabeh wong-wong kafir, wong-wong musyrik. Al wailu, satu kecelakaan yang luar biasa. Kebinasaan, siksaan, ya. Walakumul wail, ya. Bagi siapa? Mimma tasifun, ya, bagi orang-orang kafir di antara kalian, mimma dari apa saja, tasifun yang kalian persifatkan dengan Allah. Yang kalian gaduk-gadukkan dengan Allah. Allah iki duwe anak, ya. Anake wedok jenenge malaikat, anak lanang jenenge Isa, atau anak lanang jenenge Azar misalnya, ya. Seperti itu. Jadi orang Yahudi itu menganggap ada seorang namanya Azar itu anaknya Allah. Ini, ya. Fawail walakumul wailu mimma tasifun. Jadi Yahudi Nasrani itu ya seperti itu, menggambarkan aneh-aneh. Allah itu punya ini, Allah punya itu, Allah itu punya anak, diperanakkan. Makanya dibantah sama Al-Qur'an, lam yalid walam yulad. Ini jamaah sekalian. Bukan hanya itu saja. Allah memperkuat di ayat 19, walahu man fis samawati wal ardi. Lho aja meneh kok gawe langit bumi. Walahu lan iku kedue Gusti Allah, man napa kemawon. Jadi ngeten, Pak. Dalam bahasa Arab itu ada ma, ada man. Ana kalane ma niku bermakna man, ana kalane man bermakna ma. Nggih. Contoh begini. Mas muka, nggih, niku padha karo man ismuka. Siapa namamu, ya? Itu pakai ma. Ya, walaupun pada orang. Ngeten. Tapi lebih cenderung kepada ma ini maknanya orang. Ya, karena saking umumnya. Begitupun sebaliknya, man fis samawati wal ardi, man aslinya itu maknanya orang, tapi di sini maknanya segala sesuatu. Kenapa pakai kata man? Karena ini menggambarkan segala sesuatu ciptaan Allah, baik yang hidup maupun makhluk yang tidak hidup. Man di sini artinya adalah baik makhluk yang kelihatan maupun makhluk yang tidak kelihatan. Walahu man fis samawati wal ardi, yang ada di sekitar langit dan ada di sekitar bumi. Samawatus sab'u, 7 langit, ya, yang dilewati Rasulullah ketika Isra itu. Ya, ketika Isra Mi'raj Rasulullah sebelum ke Sidratul Muntaha melewati 7 lapis langit. Itu semuanya milik Allah. Loh kok bisa-bisanya mek trimo diremehkan? Gitu. Loh cuma kok Gusti Allah, kula diremehno kali tiang lintu lho kadang-kadang nggih ngamuk. Napa malih Gusti Allah.
Kan ironis toh, Pak. Lho kula jenengan menungso didadekne Allah sing kuwasa. Lho kok iso nyekutokno Allah kali liyane niku lak ya. Leceke maneh lho urip namung sepisan kok tinggi blakraan. Ngoten. Gitu. Iki. Walahu man fis samawati wal ardi. Wa man indahu lan sinten kemawon napa kemawon indahu ana ing ngersane Gusti Allah la yastakbiruna. Mereka itu tidak menyombongkan diri. Mboten takabur, nggih, mboten gumedhe. Untuk napa? An ibadatihi, untuk beribadah datang Gusti Allah. Jadi ciri khasnya seorang hamba yang mengakui dirinya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala adalah ketika tidak pernah menyombongkan diri dengan cara menata hati, memperkuat akidah di dalam hidup ini untuk beribadah kepada Allah dengan ibadah yang sempurna dengan ketuhanan yang hakiki. Tidak ada campuran yang lain. Inilah jamaah sekalian, an ibadati wala yastahsirun lan boten napa niki? Yastahsirun itu bisa jadi artinya boten merasa rugi. Mboten merasa tuna, mboten merasa aku kok sholat dengan nurullah. Lah waktuku pirang menit tak nggih sholat kok gek malah kehilangan nuansa bisnis misalnya. Ya, itu seperti itu. Jadi orang yang sombong untuk beribadah kepada Allah berarti orang yang ketika diberikan kesehatan, diberikan kesempatan tidak mau beribadah kepada Allah. Yang lebih parah lagi adalah tidak hanya sombong tapi merasa rugi ketika datang ke rumah Allah. Ketika datang untuk beribadah kepada Allah. Itulah karakternya orang kafir. Karakternya orang ahlul kitab itu merasa bahwa rapat lebih penting, bisnis lebih utama, ya, materi ambisi yang dia cari, tapi lupa untuk beribadah kepada Allah. Makanya kudu eling tur waspada lho ngoten niku. Nggih, sak bejo-bejaning wong kang lali luwih bejo wong kang eling tur waspada. Kalau jenengan itu kan diingatkan Allah, la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Jangan sampai gara-gara sibuk dengan harta benda kula jenengan, aktivitas kula jenengan melupakan untuk beribadah kepada Allah. Untuk zikir kepada Allah. Seperti itu, nggih. Walahu man fis samawati wa man fil ardi wal ardi wa man indahu la yastakbiruna an ibadati wala yastahsirun. Nah di sini jamaah sekalian, ya, diteruskan yusabbihunal laila wan nahara la yafturun. Mereka yang tidak sombong itu, mereka yang tidak merasa jenuh, merasa bosan ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu yusabbihunal laila wan nahar, selalu bertasbih baik di malam hari maupun siang hari. Kapan saja, di mana saja mereka bertasbih kepada Allah, la yafturun, tidak ada henti-hentinya. Mboten nate mandek anggene tasbih dhateng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini ada dua dimensi tafsir. Yang pertama, yusabbihuna adalah gambaran orang-orang soleh, hamba-hamba Allah yang ahli ibadah, di mana hamba-hamba Allah yang ahli ibadah niku tidak pernah lepas dari zikir datang Allah. Panjenengan kalau nanti nderek zikir model tarekah nggih Pak nggih? Allah, Allah, Allah. Seperti itu. Yusabbihuna al-laila wan nahar la yafturun. Tafsir ingkang nomor kalih menggambarkan niku malaikat. Di mana malaikat itu seperti digambarkan di dalam surah At-Tahrim ayat 6, ya kan? Qu anfusakum wa ahlikum nara. Terus alaiha malaikatun ghiladun la ya'suna ma amarallahu wa yaf'aluna ma yu'marun. Jadi yang dimaksud yusabbihuna al-laila wan nahar la yafturun itu adalah para malaikat yang tidak pernah berhenti untuk berzikir kepada Allah. La ya'suna ma amarallah, mereka tidak pernah menentang, mengingkari apa yang menjadi perintah Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, mereka melakukan apa yang mereka perintahkan. Itu malah malaikat. Makanya Kanjeng Nabi niku nate dawuh Bapak Ibu.
dalam suatu ketika baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa baina ashabihi, berkumpul di tengah-tengah sahabat beliau. Tiba-tiba beliau bersabda begini, hal tasma'una ma asma', apakah kalian mendengar apa yang saya dengar? Para sahabat jelas menjawab, ma nasma' min syai' ya Rasulullah, saya tidak mendengar apa-apa ya Rasul. Maka Rasulullah menjawab, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni la asma'u atitas sama, sesungguhnya saya mendengarkan gemuruhnya langit. Ya, gemuruhnya langit. Wa ma tulamu anta itta, gemuruhnya langit itu tidak boleh kita cela. Termasuk ngapunten kalau panjenengan mendengar apa itu gluduk cara ngene kula. Ngriki napa namanya? Bledek. Ya, atau petir ya. Semacam itu, mak jelem gitu ya. Atau kilat minimal, kilat menyambar. Jangan pernah kita napa niku mencela. Ya. Jangan pernah kita mencela. Apalagi wah iki apa sih? Jangan. Ya. Wa ma tulamu anta itta. Wa ma fiha maudhi'a shibrin illa wa alaihi malakun sajidun au qaimun. Jadi ternyata di tengah gemuruhnya langit itu tidak ada sejengkal pun yang di situ tidak ada malaikat yang selalu bersujud dan beribadah kepada Allah. Itu Pak. Sehingga termasuk napa niku petir ya, kilat itu ada yang mengatakan itu adalah jelmaan malaikat. Ya, malaikat yang mungkin bertasbih kepada Allah atau menyampaikan apa sajalah ya yang menjadi kudrah iradah Allah wallahu alam ya, maka kita tidak boleh mencela. Bahkan kula jenengan dianjurkan membaca doa, ya kan? Subhana mayyurikumul barqa khaufa wa tama'ah. Kan ngoten? Gitu. Ketika ada kilat menyambar, subhana mayyurikumul barqa khaufa wa tama'ah. Maha suci Allah yang memperlihatkan kepada kita ya barqa, kilat, khaufa wa tama'ah, dengan rasa takut tapi berharap. Takut apa? Jangan-jangan dengan kilat itu ada satu pertanda bahwa itu akan hujan lebat, angin kencang dan sebagainya. Tapi juga tama'ah, berharap kepada Allah, dengan bersamaan turunnya hujan itu Allah juga akan turunkan rahmat yang bermanfaat, sehingga digandengi dengan ketika hujan Allahumma shayyiban nafi'an, ya kan? Nah, ya Allah turunkan hujan bersamaan dengan rahmat yang bermanfaat. Ngoten, Pak. Nggih, niku cara gandengane. Lah mengke nek petir, doanya lain lagi. Subhana mayyusabbihur ra'du bihamdihi wa malaikatuhu min khifati. Wal malaikatu min khifati. Subhana mayyusabbihur ra'du, maha suci Allah, ya. Mayyusabbihur ra'du, di mana Allah lah tempat bertasbihnya ar-ra'du. Nah, itu termasuk petir itu bertasbih, Pak. Ya, mayyusabbihur ra'du, ya. Bihamdihi, dengan maha mujinya Allah. Itu. Wal malaikatu, dan juga para malaikat min khifati, krana saking wedine malaikat dan petir itu kepada Allah. Jadi malaikat dan petir itu takut sama Allah, Bapak. Nah, apalagi kita. Cuman biasanya manusia ini kan paling lebih ndablek ya. Nah, sehingga ketika Allah menawarkan amanah, inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardo, kan ngaten. Pernah Allah itu menawarkan amanah ini kepada langit dan bumi, mereka tidak mau. Fa abaina ayyahmilnaha wa hamalahal insan. Ternyata menungso sing gelem trima. Sampai direwangi ambisi, ya kan? Kepengen golek amanah direwangi calon. Coba ya. Ini sudah mulai pendaftaran calon legislatif. Pak Ridwan sudah daftar? Ya. Saya tanya-tanya, katanya minimal harus punya seharga Innova Reborn. Waduh ya. Harus punya ratusan juta untuk ini yang senggarai politik ini nggak lurus itu ya gara-gara seperti itu. Jadi durung-durung wis mbayar. Akhirnya kan dadi kudu balekne kan ngoten. Oke. Ya terima kula jenengan maca ayat kursi ndak masalah.
Yuk rajin maca ayat kursi walaupun kok kadang-kadang nek oleh kursi ayatnya lali. Nah, itu jamaah sekalian, nggih. Baik, hadirin, inilah yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Amittakhadhu alihatan minal ardi hum yushirun. Lah nek mun ngoten, amittakhadhu, kenapa mereka masih menjadikan alihatan Tuhan selain Allah minal ardi dari bumi, hum yushirun, apakah mereka Tuhan mereka, orang-orang yang dianggap Tuhan oleh orang-orang kafir itu yushirun, bisa menghidupkan. Ya, ngapunten, misalnya ada satu agama yang meyakini punya apa itu Tuhan itu ada bagian anak misalnya nggih. Oke lah mereka yakini. Tapi apakah yang diyakini sebagai anak Tuhan itu bisa menciptakan alam semesta? Bisa menghidupkan sesuatu yang mati? Harusnya begitu Bapak Ibu. Sehingga di dalam keimanan di dalam Islam itu ada dalil nakli, ada dalil akli. Secara nakli redaksional berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, berdasarkan akal harus rasional. Benar? Sehingga tidak ada yang namanya Tuhan mati, itu tidak ada. Ya, ila hadrati ruhi almarhum Tuhan kami. Tidak ada. Ya, kok kapan-kapan jenengan iso tahlilan khol ping pira ngoten nggih. Tidak ada dalam Islam. Gitu loh, Pak. Ya, termasuk ketika meyakini ada anaknya Tuhan, lalu akhirnya diperingati. Ya, selamat ulang tahun. Ulang tahunnya siapa? Ulang tahunnya Tuhan. Tidak ada di dalam Islam. Tapi sekali lagi itu di dalam Islam. Marilah kita yakini dalam agama kita tanpa menghina agama lain. Ngoten lho Pak maksud niku. Para pemirsa juga begitu, jangan salah paham. Nanti dikira saya menyalahkan agama. Tidak, itu urusan mereka. Itu keyakinan mereka. Seperti kemarin kula jenengan menyaksikan hari libur, mereka merayakan nyepi, ngarak ogoh-ogoh kesana kemari seakan-akan nggak ada pandemi. Udah, itu urusan mereka. Itulah toleransi. Ya, kita tidak usah ikut-ikutan depan masjid sama kayak ogoh-ogoh. Ya, terus simbol auzubillahi minasyaitonirrajim, berlindung dari godaan setan, sama gambar setan gawede ngarep nurullah. Tidak begitu. Kenapa? Karena kita diberikan sikap dan sifat bagaimana cara kita beriman kepada Allah, beriman kepada yang gaib, dan dengan beriman kepada yang gaib itulah maka kita jauhkan dari kemusyrikan. Ngoten nggih. Itu sekali lagi di dalam Islam. Lau kana fihi ma alihatun illallahu la fasadata. Seandainya wis gampangane ngoten. Kok nang donya langit bumi niki alihatun ana pangeran sak liyane Gusti Allah, atau yo mengakui Allah tapi ana pangeran liyane neh kejaba Allah, la fasadata, hancur ini dunia seisinya. Nggih. Ngapunten, kok ana Tuhan iku loro, Pak. Insyaallah gegeran terus. Loro tok niku lho gegeran terus. Apa meneh akeh? Ya, Tuhan si A enake simo pemain baru ku tak gawe banjir. Situ aja rek sakno. Engko gare gak ngaji lan. Ya, gegeran terus iki mangke. Nggih. Situke ngene, enake Faiz iku didadekno wedok ae, soalnya gembrot kaya modele oh wedok sing lemu umpama iki. Situke mboten ojo. Soalnya kok nek wedok gak iso ngawal ambek bapake, wis bahan-bahane gegeran terus niku mangke. La fasadata, gitu. Hancur di dunia seisinya. Inilah maka dengan tauhidullah, dengan keesaan Allah, Allah berhak secara prerogatif ya, yang tanpa batas untuk berbuat berkehendak sesuai dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala, tanpa ada yang mengganggu, tanpa ada yang merusak, tanpa ada yang merekayasa dan seterusnya. Toh sesuai apa yang Allah lakukan itu sudah diperhitungkan Allah sebaik-baiknya. Gaduh ini ku teng ayat sing awal kala wau. Ngoten nggih. Maka fasubhanallahi rabbil arsy amma yasifun. Maha suci Allah sebagai Tuhan pemilik aras, ya. Maha suci dari apa? Amma yasifun, dari apa saja yang mereka tuduhkan.
yang mereka sifati, punya anak dan sebagainya, tidak ada sama sekali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak pernah ditanya, ya. Tidak pernah ditanya. Bahkan Allah yang nanti akan menanyai kalian. Apa saja yang kalian perbuat itu akan ditanya sama Allah. Ya, jadi Allah tidak akan ingin mendapatkan upah dari panjenengan, tapi justru kita sekalian inilah yang nanti akan mendapat pahala dari Allah. Seperti itu. Ya, la yas'alu apa? La yas'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak akan pernah dimintai pertanggungjawaban dari apa yang Allah lakukan, apa yang Allah ciptakan. Kula jenengan juga tidak boleh. Kenapa sih Allah kok menciptakan gini? Kenapa sih Allah kok membuat saya sedih begini? Kenapa Allah menguji? Tidak boleh. Kenapa? Karena semua sudah berdasarkan kudrah iradahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berhak nanti akan bisa menanyai kula jenengan ketika di hari kiamat. Innas sam'a wal basara wal fu'ada dan seterusnya itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Bocah angon penekno blimbing. Niku mangke ditangleti kali Gusti Allah. Ngaten nggih. Nggih, ngaten kemawon, mudah-mudahan bermanfaat nggih, dibarengi dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala nggih. Dan mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini ya, sebagai wasilah dimudahkan segala kesulitan kita, dilancarkan segala usaha kita, disembuhkan segala sakit kita nggih. Mohon doanya untuk keluarga kita yang sedang sakit, ya, terutama istri saya sedang sakit, mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena walaupun saya sehat, nek gandengane lara niku pengajian niku nggambyar. Mboten tenang, Pak. Ninggalne teng omah ngoten dalam kondisi tela-telo dhewe. Ngoten niku nggih mboten penak. Oh jenenge garwa, sigarane nyawa. Jadi garwa bukan kok siji sigar siji dawa niku hanya sesaat saja. Tapi sigarane nyawa niki kemana-mana digawa, Pak. Mudah-mudahan kita semuanya sehat walafiat sekeluarga, putra-putri kita, anak-anak cucu kita. Nggih. Ngoten nggih mawon. Ada yang ditanyakan? Ya, monggo Pak. Nggih. Masya Allah. Iya. Ini cara lagu di rumah kan, yang benar di penjara, yang salah tertawa, ya kan? Itulah pengadilan dunia. Jadi begini, memang kelihatannya, Ustaz ya, kelihatannya memang sesaat ya, sesaat kebatilan itu koyoknya kan lebih ngoten nggih, lebih cetar apa ya? Lebih cetar membahana, lebih inilah mengalahkan kebenaran. Jadi sing adil mecicil, sing salah koncone kathah, sing bener tenger-tenger. Zaman akhir kan ngoten, Pak. Ciri khasnya kan seperti itu. Itu sebetulnya adalah satu realita, fenomena ya, yang menguji kula jenengan semua. Tapi pada hakikatnya toh pada akhirnya nanti yang menang adalah kebenaran. Ya, yakinlah itu. Ya. Jadi ketika kebatilan-kebatilan selama ini kok muncul di permukaan, itu hanya ya kelihatannya aja. Ya. Tapi ingat, suatu saat pasti akan ada kehancurannya. Gitu. Makanya digambar ke kula jenengan nek ndelok film, apa meneh film India, ya kan. Lakonnya kan mesti kualah terus. Wah, gitu kan. Sing dibom, sing mencolot, sing dan sebagainya. Apalagi film kungfu itu, ya kan. Nanti pada akhirnya dia yang menang. Jadi lakon itu menangi ketemu buri. Maka Allah berfirman, wal akibatu lil muttaqin. Percayalah bahwa pada akhirnya kemenangan terakhir ada pada orang-orang yang bertakwa. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Datang kebenaran pasti hancur kebatilan. Gitu. Ya. Jadi mudah-mudahan ya termasuk kenapa ya sekarang ini kok ini? Ya sudah kita berjuang terus saja. Jangan bosen, jangan berhenti jadi orang benar. Cara kasaran ngoten. Makanya ada satu partai itu, ojo bosen dadi wong apik, kan ngoten. Gitu. Terlepas nanti orang mau menerima atau tidak, sudah pokoknya berusaha. Ya kados panjenengan ini loh, Pak.
ngaji ngeten iki kadang nggih kuwatah jamaah gitu. Niki alhamdulillah ada berapa juta orang ini, ya kan? Ya wis pokoke ojo berhenti dadi wong apik. Engko masalahnya napa carane Allah memenangkan satu kebenaran? Allah yang Maha tahu. Ya. Kita berusaha, berikhtiar, berjuang sesungguh-sungguhnya. Berikhtiar secara maksimal. Biarlah Allah yang kemudian akan menentukan kapan dan di mana dengan cara apa yang nanti pada akhirnya indah pada waktunya. Cara bahasane penyiar niku ngoten niku. Nggih. Ngaten kemawon. Makanya kalau jenengan diajari kali Rasulullah, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkan yang benar itu benar, mudahkan kami melaksanakannya. Sekarang ini kalau kita merasa bahwa antara benar dan salah campur-campur mboten karu-karuan, ya sudah, Allah, ya Allah, tunjukkan yang benar itu benar. Kadang itu ada orang yang jelek tapi dibungkus dengan kebaikan-kebaikan. Deloken mengke nek wayah ajenge pemilu, ora apik kabeh. Ya kan? Gawe kupluk, gawe serban, ana sing biasane nek sidang gundulan ngono ku gayane gawe kerudung. Wah, ya kan? Kemana-mana pasang gambar gede-gedenan. Deloken ae mengke. Ya, ini. Jadi ini saya sudah ada beberapa partai yang menawari saya jadi caleg, Pak. Ini apa menurut jenengan, Pak? Ya, ada 3 partai Pak yang menawari saya menjadi anggota legislatif. Dianggap saya ini sudah terkenal di Surabaya. Padahal tidak, saya ini tercemar, bukan terkenal. Ya, ini seperti itu. Oke. Jadi ada yang menawari dengan modal sekian, nanti dibantu oleh partai sekian. Ada yang gratis dimodali dulu, nanti setelah jadi mengembalikan. Ada yang memang ditawari, tapi ya tolong jenengan sediakan modal sendiri. Lah aku mosok ngedol kuburan aku ngono. Ya. Jadi ya sudahlah, saya jadi anggota DPR saja, Pak, nggih. Napa DPR? Dewan Pengajian Rutin. Ngoten mawon, nggih. Ngoten kemawon, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau belum bisa monggo, kalau masih ada lagi silakan. Ini juga mohon izin, Pak, Bapak Ibu takmir ya. Kemarin tadi ya, saya ditelepon dari AMTV, Aula Media TV, TV-nya PWNU Jawa Timur, ya, untuk mohon izin kajian-kajian tafsir saya, termasuk datang panjenengan ini, akan ditayangkan di AMTV. Ya, oh tidak apa-apa, tidak apa-apa ya Pak ya, supaya lebih banyak manfaatnya. Jadi kajian-kajian saya yang diedit sama anak saya ini di YouTube dan di Facebook itu akan diambil dan ditayangkan di Aula Media TV. Ya. Dan insya Allah kami nanti insya Allah akan cari waktu yang tepat, akan meneruskan syuting saya dengan apa niku? Fajar dari Timur ya. Fajar dari Timur itu sebuah kajian kekinian yang akan mengupas tentang masalah-masalah yang sedang viral ya. Nah, jadi seperti itu. Ya termasuk masalah-masalah apa itu toa-toa atau apa itulah ya. Hati-hati Pak, wis enggak usah ikut-ikutan ya. Serahkan pada ahlinya. Ngoten mawon. Insyaallah mudah-mudahan semuanya pasti akan membawa kebaikan. Ya. Enggak usah terlalu suuzon sama orang. Ya. Jadi wis hati-hati. Wong kita jadi menteri juga durung karuan iso. Ya Pak ya. Orang yang keluar-keluar tentang apa itu memusuhi menteri agama, pengeras ngene, itu kadang-kadang juga jarang ke masjid kok. Ya Pak ya, seperti itu. Wis hati-hati. Sing penting kula jenengan istiqomah ibadah. Nggih, bina keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, mendidik putra-putri kita yang sholihah. Insyaallah barokah. Ngoten kemawon. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.